Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang rearrangement matrix. Artinya di sini kita akan belajar tata cara perhitungan matriks tapi di rearrangement atau diubah susunannya. Artinya rearrangement matrix adalah mengubah susunan matriks dari susunan awal ke susunan tertentu sesuai yang kita inginkan. Jadi itu adalah inti dari rearrangement matrix. Oke, kita langsung saja. Kita main ke contoh soal. Di sini saya memiliki beberapa persamaan. Jadi yang pertama adalah persamaan A. Sedikit saya akan perbesar sebentar. Oke. Jadi ada A, di mana persamaan A itu adalah misal saya buat 1x plus 2y plus 3z. Itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah B. B adalah 4x plus 5y dan plus 6z. Itu persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga yang terakhir, C sama dengan 7x plus 8y plus 9z. Jadi sekarang kita punya tiga persamaan. Persamaan A, persamaan B, dan persamaan C. Jadi masing-masing seperti itu. Dari tiga persamaan yang sudah kita tuliskan di sini, sebenarnya ini bisa kita ubah menjadi susunan matriks. Jadi caranya adalah dari variabel A, B, dan C kita pisahkan. Jadi ada A, B, dan C. Kita buat suatu tanda bahwa di sini adalah bentuk matriks, di mana matriks A, B, C ini adalah matriks kolom, artinya hanya memiliki satu kolom saja. Jadi kalau di sini A, B, C ada 3 baris dan 1 kolom, bisa kita tulis di sini adalah matriks yang memiliki ukuran 3 kali 1, artinya 3 baris dan 1 kolom. Kemudian kembali lagi ke susunan awal. Dari susunan yang pertama ini kita ubah jadi matriks. ABC kita sudah tuliskan. Kemudian selanjutnya ada penghubung. Kita nanti skip saja di sini. Kemudian yang bagian akhir itu adalah milik X, Y, dan Z. Jadi ini juga berbentuk matriks. Untuk matriks X, Y, Z ini juga matriks yang berbentuk matriks kolom, artinya hanya memiliki satu kolom. Di sini ukurannya adalah 3 kali 1 juga. Kemudian matriks di tengah di sini itu adalah matriks yang memiliki ukuran 3 kali 3. Jadi kita ingat untuk syarat perkalian matriks, kolom matriks pertama di sini 3 ini harus nilainya sama dengan baris kolom matriks yang kedua. Jadi 3 ini harus sama. Kalau dia berbeda tidak akan bisa kita jumlahkan. Kemudian hasil dari perkalian matriks 2 ini adalah susunan dari jumlahnya atau besarnya adalah baris matriks pertama dikali dengan kolom matriks yang kedua, atau artinya 3 kali 1. Jadi itu sedikit, ini mungkin saya hapus saja. Kemudian dia nggak mau. Kita hapus secara manual. Oke, kemudian tadi sudah ada matriks ABC, sudah ada matriks X, Y, Z. Sekarang kita isikan matriks yang ada di tengah di sini agar susunannya akan sesuai seperti yang susunan di persamaan yang linear. Jadi di situ ada A, ada X, Y, Z. Kemudian di sini harusnya akan muncul angka 1. Di sini akan muncul angka 2 dan angka 3. Ini artinya cara membacanya adalah A sama dengan 1 dikali dengan X, ditambah 2 dikali dengan Y, ditambah 3 kali Z. Dan itu akan sama seperti yang susunan di awal. Itu untuk baris pertama. Kemudian untuk baris kedua atau persamaan B itu sama seperti yang di atas. Di sini adalah B sama dengan X dikalikan dengan 4. Kemudian Y-nya dikali dengan angka 5. Kemudian Z dia dikalikan dengan angka 6. Kemudian C juga sama. C sama dengan X kali 7. Kemudian ditambah Y dikali dengan 8.
tambah Z dikali dengan 9. Jadi ini adalah susunan matriks dari atau susunan persamaan matriks dari persamaan awal yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi matriks ABC sama dengan matriks 1 sampai 9 kemudian dikali dengan matriks XYZ di mana XYZ ini berbentuk matriks kolom. Kemudian ada proses yang namanya rearrangement atau rearrangement matrix. Jadi matriks yang susunannya adalah awalnya adalah A, B, C dan mungkin yang paling belakang adalah X, Y, Z. Kita ubah susunannya, misal kita acak menjadi susunannya berubah B, A, dan C. Jadi kita lihat di sini yang susunan awalnya adalah seperti ini. Kita acak berubah menjadi matriks B, A, C. Kemudian bagaimana angka-angka yang berada di belakang ini atau yang ada di sebelah kanan matriks BAC itu pasti akan berubah juga. Nah, kita akan belajar caranya menyusun seperti ini. Pertama, kita tuliskan dulu tempatnya. Jadi biar nanti kita bisa mudah memasukkan nilai-nilai yang harus kita masukkan. Di awal kita sudah ada matriks susunan yang kita inginkan, misal BAC. Jadi BAC itu asumsi kita awal ya, kita pengennya apakah BAC atau CBA atau apapun, terserah, itu adalah proses rearrangement. Maka untuk matriks XYZ yang ada di paling belakang ini akan mengikuti susunan yang ada di depan. Kalau susunan di awal adalah BAC, maka susunan yang paling belakang juga akan mengikuti. Pertama adalah susunan B. Di susunan awal, B ini adalah milik dari variabel Y. Artinya di sini kita tulis pertama kali adalah susunan Y. Kemudian selanjutnya adalah urutan variabel A, di mana variabel A ini mengikuti adalah susunan matriks baris pertama, yaitu variabel X. Jadi kita tuliskan di sebelah kanan, paling kanan itu adalah baris keduanya adalah milik X. Kemudian untuk C sama, C juga dia adalah Z. Jadi kita tuliskan awal, yang sebelah kiri kita tentukan dulu. Kemudian yang paling kanan kita menyesuaikan. Nah, kemudian bagaimana yang posisi yang di bagian tengah ini? Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Jadi pertama, mungkin saya buat agak di sini aja. Jadi biar bisa kita lihat semuanya. Jadi pertama, cara yang agak lama, jadi kita coret-coret dulu. Pertama adalah milik susunan nomor B atau variabel B. Jadi kita sesuaikan yang ada di persamaan di sini. B itu adalah 4X plus 5Y plus 6Z. Tapi susunan sekarang kita balik. Kita pertama dulu adalah susunan variabel Y dulu yang kita tulis. Jadi ini adalah 5Y. Kemudian plus susunan kedua adalah X, di mana X ini adalah ketemunya adalah angka 4, jadi 4X, dan yang terakhir adalah Z. Z itu di sini angkanya adalah 6. Jadi B sama dengan 5Y plus 4X plus 6Z. Jadi rumusnya sama, persamaannya sama, tapi angkanya yang diputar-putar, dan itu nggak akan masalah, hasilnya akan sama. Kemudian selanjutnya adalah untuk variabel A atau persamaan A. Kita tulis sama, Y berarti 2Y, kemudian urutan selanjutnya adalah X, di mana nilainya adalah 1X, kemudian 3Z. Untuk persamaan C juga sama, mulainya adalah Y dulu, 8Y plus 7X plus 9Z. Jadi kita coret-coret dulu, ada B sama dengan sekian 5Y, 4X, dan 6Z, dan seterusnya sampai persamaan ketiga, yaitu persamaan C. Kemudian dari yang sudah kita coret-coret di sini, kita bisa langsung masukkan ke tempat yang sudah kita sediakan. Jadi kita tinggal urutkan saja, berarti ini 5, 4, 6, 2, 1, 3, 8, 7, dan 9. Jadi itu cara yang agak lama, kita harus mencoret-coret terlebih dahulu. Sekarang kan saya ajarkan bagaimana langkah agar bisa
kita susun tanpa kita harus coret-coret. Jadi kita hanya berpikir di kepala kita, jadi langsung kita bisa masukkan angkanya. Jadi misal lagi, susunan yang awalnya B aja kita ubah, kita acak lagi menjadi misal C, A, B. Jadi susunannya juga mengacak lagi. Seperti biasa kita buatkan tempatnya dulu, tempat dari angka-angka yang nanti kita masukkan. Ini juga di sini kita sediakan tempat juga. Urutan awal itu adalah C, artinya C itu miliknya adalah Z, variabel Z. Jadi C itu hubungannya adalah variabel Z. Kemudian variabel A itu adalah hubungan dari variabel X. Jadi kita tulis di situ. Kemudian yang terakhir B itu adalah untuk Y. Jadi CAB pasti di belakangnya akan mengikuti susunan di depan, yaitu Z, X, dan Y. Oke, sekarang angka-angka yang ada di tengah di sini, tanpa kita harus mencoret-coret atau kita bukan seperti di langkah yang pertama ya, kita langsung saja. Caranya seperti ini, kita buat bayangkan saja. Pertama kita fokus di variabel C, di mana variabel C itu adalah baris, kalau di sini adalah baris ketiga ya, jadi baris ketiga kita fokuskan ke angka-angka yang di sini C, 8, 7, 9, dan nanti X, Y, Z-nya nanti mengikuti susunan yang paling baru. Jadi pertama, susunan awal itu adalah milik Z. Oke, jadi susunan pertama adalah milik Z, di mana di susunan matriks sebelumnya, 8 ini adalah milik dari Y, kemudian 7 itu adalah milik dari X, kemudian 9 adalah milik dari Z. Jadi perlu diingat, saya ingatkan sekali lagi, kalau kita bacanya caranya, C sama dengan 8 dikali Y, 7 plus 7 dikali X, plus 9 Z. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian, urutan pertama di urutan yang baru ini ya, yang rearrangement matrix yang terbaru, itu adalah pertama adalah Z, di mana Z itu di susunan awal itu adalah angkanya adalah angka 9. Jadi di sini adalah kita input 9 dulu. Kemudian urutan selanjutnya adalah X, di mana X ini adalah angkanya adalah 7. Kemudian Y itu adalah di awal itu angkanya adalah 8. Jadi baris pertama adalah 9, 7, dan 8. Oke, saya kira bisa dimengerti. Kemudian kita lanjut saja untuk variabel A. Untuk variabel A, itu di persamaan atau di rearrangement sebelumnya, itu adalah di baris kedua. Jadi angkanya kita fokuskan ke angka 2, 1, dan 3. Variabelnya sama, kalau di susunan lama, Y, X, dan Z. Tapi untuk rearrangement yang baru, susunannya adalah pertama adalah Z terlebih dahulu, di mana Z itu adalah angkanya itu adalah 3. Di sini 3, kemudian X itu adalah angkanya 1. Kita masukkan 1, kemudian terakhir Y itu adalah angkanya itu adalah 2. Kemudian B sama, kita fokuskan ke baris pertama, susunan Z pertama kali adalah angkanya adalah yang muncul adalah angka 6, kemudian X-nya itu adalah 4, kemudian 5. Jadi ini caranya untuk rearrangement matrix. Kemudian di sini akan saya kasihkan sedikit kuis. Jadi ini caranya ya, jadi sedikit kuis, saya buat persamaan baru. Sudah nggak bisa, kita buat paling sebelah kanan. Sini aja, kemudian di sini saya punya A, kita buat lebih tipis saja. Oke, A, di sini ada 1X plus 2Y plus 3Z plus 4T. Kemudian persamaan kedua B itu sama dengan 5X, 6Y, 7Z plus 8T. Kemudian C, 9X, 10, 11Z plus 12T. Kemudian D, ada 13X, 14, 15Z,
plus 16T. Jadi sekarang kita punya 4 persamaan yang akan kita rearrangement atau susunannya kita acak. Jadi kita susun dulu dari persamaan baris menjadi persamaan matriks. Jadi di sini ada A, B, C, D. Kemudian sama dengan kita buatkan tempatnya terlebih dahulu. Kemudian di sebelah paling kanan itu kita ikuti. Di sini ada X, Y, Z, dan T. Jadi seperti ini. Kemudian untuk susunan angka yang ada di tengah kita ikuti sesuai urutan yang di atas. Ada 1, 2, di sini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini sebenarnya angka acak, entah angkanya berapapun, yang jelas kira-kira misal contoh ada angka seperti ini. Kemudian rearrangement matrix. Kita buat susunannya berubah lagi, misal kita ubah menjadi misal B, A, D, dan C. Jadi susunan seperti ini. Ini ada tempatnya terlebih dahulu. Sebelum saya lanjutkan untuk cara untuk merearrangementnya, silakan pause videonya, kalian coba kerjakan sendiri, kemudian kita bisa cek bareng-bareng apakah kerjaan kalian sudah sesuai dengan yang ada di video ini. Oke, langsung saja untuk hasil cara untuk rearrangementnya. Jadi karena urutannya yang baru adalah B, A, D, C, maka di yang sebelah kanan B pertama adalah B, di mana B ini adalah untuk variabel Y. Kemudian A, di sini A itu adalah X. Kemudian D itu adalah ini T ya. Maaf, T-nya di baris ketiga. Kemudian yang terakhir C ini adalah untuk variabel Z. Jadi yang paling kanan urutannya berubah menjadi Y, X, T, dan Z. Sekarang kita fokus di angka yang ada di sebelah tengah. Oke, pertama untuk baris pertama kita fokus ke urutan B, variabel B, di mana variabel B ini kita fokuskan ke baris kedua. Jadi ada angka 5, 6, 7, dan 8. Di mana mungkin di sini akan sedikit saya tuliskan, saya bikin coret-coret. Di sini adalah untuk X, terlalu tebal. Ini adalah X, ini Y, Z, dan T. Jadi kalau kita baca B ya, persamaan B sama dengan 5X plus 6Y plus 7Z plus 8T. Jadi sekarang untuk rearrangement yang baru atau susunan yang baru, pertama adalah kita lihat di situ adalah urutan awal adalah Y. Jadi untuk Y itu adalah angka 6. Kemudian X itu adalah angka 5. Kemudian T itu adalah angka ini ya, 8 ya, 8. Kemudian terakhir Z itu adalah angka 7. Jadi sekarang angka baris pertama adalah 6, 5, 8, 7. Kemudian untuk baris kedua itu adalah variabel A, di mana variabel A sekarang kita fokus ke, misal ini saya buat yang baru, warna baru. Kita fokus angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi di situ urutan awal adalah Y sama, berarti di sini adalah angkanya 2, kemudian 1, kemudian urutan T itu adalah angkanya 4, kemudian 3. Jadi 2, 1, 4, 3. Kemudian nomor 3 ya, baris ketiga itu variabel D itu ada di sini, artinya kita fokus ke angka yang paling bawah yaitu 13, 14, 15, dan 16. Urutan awal sama, berarti Y yaitu angkanya 14 dulu, kemudian X yaitu 13, kemudian T yaitu 16, kemudian terakhir 15. Kemudian baris keempat atau baris untuk variabel C
itu kita fokus ke sini, angka 9, 10, 11, dan 12. Jadi urutannya sama, Y, X, T, Z berarti ini 10, 9, kemudian 12, dan 11. Jadi ini adalah caranya untuk rearrangement. Jadi yang sudah kalian kerjakan apakah sama atau belum? Silakan kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan mari kita berdiskusi. Oke, hari ini untuk kali ini untuk video untuk rearrangement matrix. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.